Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak pada pagi hari ini? Ya, semoga selalu senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak, pada pelajaran pagi hari ini kita menuju pelajaran ke-8 tentang senangnya berakhlak terpuji. Kita kemarin mengenai simpati dan berbaik sangka. Hari ini kita akan belajar tentang bersikap toleran. Ya. Terlebih dahulu mari kita berdoa, semoga dengan harapan ilmu kita ditambah dan diberikan pemahaman yang baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak, setelah kalian melihat video ini, Pak harapkan kalian bisa memahami sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Al-Kafirun, dan serta menunjukkan sikap toleran dan simpati terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kafirun. Bagaimana kita akan menuju ke materi toleran. Apa itu toleran? Toleran adalah kata sifat. Kata sifat ya, yang menunjukkan sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Kalau toleransi itu merupakan sikap saling menghormati, sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Jadi ada dua toleransi yang kita bahas, yaitu toleransi sesama muslim dan toleransi pada non-muslim. Kalau sesama muslim, apa yang kita harus lakukan? Pertama adalah toleransi dalam furu'i anak-anak, yaitu atau cabang agama. Misalkan perbedaan dalam rakaat salat tarawih, ada yang 11, ada yang 23 rakaat. Kita harus saling menghargai. Dan begitu juga dengan doa kunut yang dilaksanakan setelah salat subuh, ada yang tidak melakukan dan juga ada yang melakukan. Semua perbedaan ini harus kita saling menghargai karena masing-masing mempunyai dalil yang ada, dan perbedaan tafsiran dalam ayat saja, dan masing-masing ada dalilnya dan sama-sama benar. Yang kedua, tidak boleh toleransi terhadap usul anak-anak atau pokok agama, misal kitab suci ya, tetap kitab suci kita yaitu Al-Quran, dan Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengatakan Nabi baru setelah Nabi Muhammad, maka itu sudah merusak usul kita, jadi hal itu tidak bisa ditoleransi. Begitu juga dengan kitab suci kita, apabila ada kitab suci yang baru atau perubahan-perubahan yang baru, itu juga kita tidak bisa mentolerir masalah hal itu karena masalah usul atau pokok agama. Toleransi non-muslim, apa yang harus kita lakukan? Kan muslim anak-anak, kita tidak boleh campur adukan kepercayaan masing-masing. Misal kita beribadah di tempat agama yang lain, tidak boleh. Itu namanya mencampur adukan kepercayaan masing-masing. Dalam Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu
suku, agama. Tapi kalau dalam urusan dunia, bersosial, itu tidak apa-apa, bergaul dengan baik tanpa saling merendahkan. Ya, jadi tidak boleh dalam hal akidah, tapi dalam sosial, dalam pekerjaan itu tidak dilarang. Contoh toleran. Contoh toleran, kita yang pertama adalah kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Jadi kalau kalian dalam sekolah, dalam kelas ya, terdapat perbedaan pendapat dalam satu kelas, maka kita harus saling menghargai, menghormati pendapat tersebut. Yang kedua, anak kita tidak dapat membuat kegaduhan di masjid atau orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat, karena hal itu sangat mengganggu. Ya. Ketiga, kita tidak memasang petasan yang memakan telinga, karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang sakit. Jadi ketika memasang petasan harus melihat kondisi dan situasi masyarakat sekitar. Kalau ada seperti bayi atau sakit yang sekiranya bisa mengganggu, maka tidak boleh kita lakukan. Jadi adalah kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan, karena sedang teman lainnya butuh ketenangan untuk belajar. Nah, tidak boleh menghidupkan radio, VCD, atau televisi yang keras sehingga mengganggu tetangga. Tidak boleh menggitar atau beduk saat para tetangga sedang istirahat. Tidak boleh mengajak kawan dan lain sebagainya. Ya. Alhamdulillah, cukup sekian anak-anak pada pembelajaran pagi hari ini, sebagai manfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.